Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sampai di mana, Pak? Nomor berapa? 4 dan 5. Masih rukun sholat jenazah. Yang pertama kemarin niat, yang kedua berdiri bagi yang berpuasa, yang ketiga 4 kali takbir. Yang kelima, yang keempat dan kelima membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi secara sir. Sir itu rahasia, sir itu pelan, sir itu tidak bersuara, sir itu. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam musnadnya. Imam Syafi'i itu juga punya kumpulan hadis. Nama kumpulan hadisnya Imam Syafi'i itu musnad. Ya, tapi enggak begitu populer beredar. Dari Abu Umamah bin Sahal bahwa salah seorang laki-laki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya, annas sunnata fis sholati alal janazati, bahwa menurut sunnah fis sholati di dalam sholat alal janazati terhadap janazah, atas janazah, ayyukabbirul imamu, hendaklah bertakbir imam. Tsumma, kemudian yaqra'u, membaca bi Fatihatil kitab, dengan pembukaan kitab. Ba'dat takbiratil ula sirram fi nafsi, sesudah takbir yang pertama secara sir di dalam dirinya itu. Jadi yang mendengar itu dirinya sendiri, tidak dikeraskan bacaannya itu. Tsumma yusolli 'alan nabiyyi, kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sudah biasa panjenengan itu. Wa yukhlisud du'a, mengikhlaskan doa fil janazati pada janazah itu, untuk janazah fit takbiri, di dalam takbir itu. Jadi di dalam hadis ini tidak diterangkan riwayat ini doa itu dibaca pada takbir yang keberapa, itu enggak. Tapi yang ditegaskan adalah di sini yang dibaca pada takbir, ya, setelah takbir yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Dalam keterangan ini loh, dalam keterangan ini itu. Karena hadisnya kan tidak hanya satu ini keterangannya itu. Yang penting yang dibaca itu apa? Pertama
Fatihah pada takbir yang pertama. Kemudian sholawat atas Nabi. Kemudian berdoa dengan ikhlas. Ikhlas itu jangan ada ganjalan terhadap yang meninggal itu. Meskipun selama ini ada ya kurang cocoknya itu atau ketidakcocokan, itu sudah selesai. Ya sudah selesai. Sesama muslim itu kan harus bisa mengikhlaskan seluruh persoalan gitu nggih. Kalau sudah meninggal. Bahkan urusan utang saja ya harus selesai. Sampai kemarin Nabi menegaskan dia kan punya utang. Kalau nggak ada yang nanggung, nggak ada harta peninggalan yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya, kamu aja yang sholat. Saya nggak sholat itu. Padahal sholatnya Nabi itu sangat diperlukan oleh jenazah saat itu. Selesai, apalagi sekedar persoalan pribadi. Sebagai manusia itu ya selalu ada persoalan pribadi itu. Jenengan kalau membaca orang-orang di sekeliling Nabi, ya dari sejarah yang tidak sekedar naratif sifatnya, tapi ada analitik. Itu juga ada sifat-sifat ketidakcocokan orang-orang yang di sekitar Nabi itu. Misalnya antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib itu. Ya itu misalnya itu terkait dengan persoalan ifk gitu itu. Zaman kalau baca sejarah yang ada analisanya itu akan tahu. Makanya kemudian puncaknya Aisyah itu perang dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal itu mantunya itu. Yang namanya perang apa? Jamal. Perang apa? Perang Jamal. Karena Aisyah pada waktu perang ya, naik unta itu gejolak politik itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Termasuk Fatimah misalnya itu. Termasuk siapa? Fatimah itu. Jadi ada nanti panjenengan kalau mengkaji sejarah yang sifatnya ada analisa begitu tajam itu. Cuma kalau kita baca tarikh yang ada ya positif saja karena sifatnya naratif. Tuh. Sebab ayat Allah itu kan ada 4 untuk membangun keislaman kita yang sampai mencapai tingkat tauhidullah. Itu ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu ya Quran itu, hadis itu. Artinya ayat itu berbunyi. Tuh, dengan bunyi itu kita tahu kehendak Allah. Tuh. Makanya memahami ayat itu menjadi penting. Kalau kemudian ayat itu yang sampai kepada kita pemahamannya tidak satu, itu harus tahu juga itu. Sebab jangan sampai kita ini kemudian ya merasa punya otoritas untuk menyatakan benar, sementara ada pemahaman lebih dari satu. Itu. Bahwa kita memilih itu iya. Lalu kita menyalahkan sampai mengkafirkan misalnya itu. Bab kita ini sering ngaji itu ya yang ngono-ngono iku isine mesti nyalano iyane terus. Duduk ngapiki awak dhewe gitu.
Padahal ayatnya ya sama. Maka kan banyak pertanyaan. Islam itu gimana? Tuh ayatnya satu, hadisnya satu. Kok mau macam-macam? Terus iso geger. Berarti kan Quran hadis itu sumber gegeran kan gitu. Lah gitu dah kemudian. Padahal duduk Quran sing sumber gegeran apa? Ya wonge iku mau lho sampeyan. Bukan Qurannya. Wonge iku mau. Nah itu. Dan wala yaqra'u fi syai'in minhunya, tidak membaca sesuatu pun ya, daripada bacaan-bacaan yang sudah ada itu. Ya wis iku sing diwaca. Ya Fatihah, napa? Shalawat. Kemudian apa? Doa yang ikhlas. Kula kan sering nyampe nih pas kebetulan ngimami niku. Mohon keikhlasan untuk memohonkan ampun. Sing ikhlas temenan. Nggih. Bukan kemudian kita nggih berpikir supaya awak dhewe oleh pahala iku jenenge egois awak dhewe iku. Pahalai sak kirot seperti kemarin, bukan begitu. Nggih. Kalau misalnya sudah disolati, kita enggak sholat, ya kita doakan saja. Nggih. Wong selain sholat juga ada perintah Nabi untuk ikhlas mendoakan, terutama selesai dimakamkan. Kita doakan. Bab sholat itu sifatnya sholat fardu kifayah, itu sudah tertunaikan. Makanya tadi malam saya sama Pak Harna kan takziah, mau sholat di dalam ruangan itu banyak ibu-ibu, iki lek sholat ya ngusir gitu loh, gak sholat. Akhirnya ono sing teko kepengin sholat, ibu-ibu ya metu dhisik gitu. Lalek wong sakmono kae teko salat, siji teko salat, siji teko salat, ya ibu-ibu nggone nak njaba kabeh. Nah, misalnya kayak gitu kan pertimbangannya juga. Karena sudah disolati, sebelumnya sudah disolati di masjid. Kalau belum, berarti kewajiban itu belum terlaksana gitu. Kalau belum. Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian salam ya sirran dengan sir fi nafsi di dalam dirinya. Qala fil Fathi, berkata ya pengarang kitab Fathul Bari. Siapa pengarang kitab Fathul Bari itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ngarang kitab apa saja yang panjenengan ketahui, yang diketahui aja. Karo ya Fathul Bari itu syarahnya Sahih Bukhari. Jadi syarahnya Sahih Bukhari itu ya ada di kitab namanya Fathul Bari. Terus Tahdhibut Tahdhib itu ya, terus Mizanul apa itu, Mizanul Iktidal, itu kitab hadis semua itu. Memang beliau ini concernnya di dalam hadis. Tahdhibut Tahdhib itu sejarah dan penilaian terhadap semua periwayat hadis di dalam Kutubus Sittah, 6 kitab. 6 kitab itu Bukhari. Jadi misalnya Bukhari itu dari ini dari ini dari ini dari ini sampai kepada Nabi. Semua orang yang terlibat di sini itu ada keterangannya di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu namanya Tahdhibut Tahdhib secara singkat. Ada wong iki ya apa? Kenapa hadis ini dianggap kurang kuat? Itu nanti bisa dilacak di situ.
Ilmu hadis itu berarti begitu, iya. Makanya ahli ilmu hadis itu ya tidak banyak seperti ya sekedar mengajarkan hadis itu banyak. Ya Pak Jainuddin itu yang ahli ilmu hadis itu. Ya itu. Dulu ada Pak Zainul tapi sudah meninggal. Ya Pak Zainul Arifin dulu itu. Dulu ada yang sangat ahli itu dari Ujung Pandang, Profesor Suhudi Ismail. Itu sudah meninggal. Itu dosen saya dulu. Dan orang ini memang pinter. Karena apa? Selalu melakukan penelitian hadis. Meneliti, diteliti terus hadis. Sejak kuliah yang ambil jurusan hadis. S2-nya yang ambil jurusan hadis, S3-nya hadis, ngajarnya ya hadis, penelitiannya ya hadis terus itu. Orang yang sering melakukan penelitian itu banyak ilmunya, karena penelitian itu menggunakan metode. Tuh. Nah, cuma kayak Pak Jainuddin kan nggak banyak melakukan penelitian itu loh, banyak ngaji. Ngaji nggak sempat teliti, penelitiannya orang lain yang dipakai. Hadis itu banyak. Contoh, hadis Arba'in Nawawi itu 42 hadis itu dianggap mewakili seluruh hadis yang ada pada kitab hadis tentang akhlak. Lalu masing-masing itu loh nyantolnya kemana itu belum ada yang meneliti. Belum ada yang meneliti itu. Oh hadis innamal a'malu binniyati itu ya hadis ini, ya hadis ini, ya hadis ini, ya hadis ini, ya hadis ini belum ada. Ya apa ya? Ya keterbatasan SDM-nya juga keterbatasan referensinya. Makanya ulama dulu itu luar biasa hebatnya, hebat itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani bisa memberi syarah begitu banyak terhadap Sahih Bukhari. Dan masih ngarang kitab yang lain. Itu. Termasuk itu loh, apa? Bulughul Maram itu loh, sampean itu loh, Bulughul Maram barang. Itu. Termasuk apa ya itu? Kitab apa lagi itu? Bulughul Maram itu ada sarahnya. Sarahnya yang gampang itu Al-Ibana itu. Tapi yang agak panjang tapi agak susah bahasanya itu ya Subulus Salam itu. Tuh. Wa isnaduhu shahihun, isnadnya apa? Sahih. Begitu menurut pendapatnya keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari Thalha bin Abdullah katanya sholaitu ma'abni Abbasin, aku sholat kata Thalha ini ma'abni Abbasin beserta Ibnu Abbas ala janazatin atas jenazah faqara'a bi Fatihatil kitab, maka ia membaca Fatihah. Faqala, maka ia berkata Ibnu Abbas, innaha minas sunnati, bahwasanya membaca itu bagian daripada ketetapan sunnah. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan katanya ini menjadi amalan bagi sebagian ulama-ulama dari golongan sahabat Nabi dan lainnya. Mereka lebih suka membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Karena ada yang tidak seperti itu pendapatnya itu, kayak di bawah ini. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ishaq itu muridnya Imam Abu Hanifah. Murid dengan guru itu bisa nggak sama loh pendapatnya sampean itu.
Pokoknya begini loh sampean itu, Islam itu dasarnya Quran. Quran itu itu petunjuknya bisa melahirkan pemahaman yang berbeda. Tuh. Dalam rangka mencoba apa sih sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat kauliyah itu bisa berbeda. Nah, mengapa bisa berbeda? Nanti banyak sebab. Ada sebab itu. Nih, makanya kalau sudah berbeda, ya sudah diterima apa adanya itu. Sepanjang ada dasar. Untuk satu, ya memang realitasnya tidak satu kok. Wong itu pemahaman. Apalagi ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu alam ini. Mungkin yang nggak beda itu ayat nafsiyah. Karena ayat Allah yang diletakkan pada tubuh kita ini. Yang kita bisa belajar dari diri kita ini menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah. Yang keempat ya ayat tarikhiyah tadi itu yang ayat apa? Tarikhiyah, sejarah masa lalu itu. Itu juga ayat Allah. Begitu dalam membedakan studi itu begitu. Jadi ada ayat apa? Qauliyah, ada ayat kauniyah, ada ayat nafsiyah, ada ayat tarikhiyah itu. Dan sebagian lagi berpendapat dalam sholat jenazah ini tidak dibaca Al-Fatihah loh ya, anak yang berpendapat kayak ngono. Tuh. Yang dibaca itu hanyalah pujian kepada Allah, alhamdulillah, subhanallah. Itu pujian itu. Sholawat Nabi dan doa bagi mayat. Doa itu pasti itu. Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri dan lain-lain ulama penduduk Kufah. Sejak zaman tabi'in, model pemikiran ulama fikih terutama dan pada umumnya itu kan ya terpetakan itu loh, menjadi dua yang kemudian dikenal dengan ulama Kufah dan ulama Madinah itu. Sejak dulu itu model ya pendekatannya di dalam memahami nas itu enggak sama. Ulama Madinah itu yang itu dikenal dengan ulama Madinah loh, meskipun tidak berada di Madinah loh, itu istilahnya begitu. Atau disebut dengan Ahlul Hijaz, Ahlul Irak itu loh. Itu modelnya tekstual. Apa? Tekstual. Tuh. Kalau ulama Kufah itu lebih banyak bermodel apa? Kontekstual. Itu. Kuwi wis beda. Beda. Ya padha marek kapan zakat ngono lho. Zakat iku nek duwe kambing 40, zakate pinten? Siji. Ya kudu kambing siji. Itu kanggone Ahlul Hijaz. Lek kanggone Ahlul Irak, lho masih gak kambing gak apa-apa, seharga mek dhuwit to liyane kena gitu loh. Apalagi yang dibutuhkan saat itu. Kena. Jadi Ahlul Hijaz lho teke iki ngono iku. Jadi Ahlul Kufah, loh, zakat itu persoalan sosial. Sosial itu sangat akomodatif dengan kondisi. Lah ya ngono tak sampean. Lah gak perlu rame ya ngene, kan terserah wae ngene iki ya. Kan ketele sampean. Wis padha bare zakat fitri iki lho sampean iki lho. Mek beras apa mek dhuwit lah ngono sampean. Lek tarjeh kan selesai sudah. Beras kena dhuwit ya kena sing ngono ae. Lah sing weker lak sampean dhewe ya. Lah sampean diambak ta dan wene terus otot-ototan ngene. Akhirnya fungsi nilai hikmahnya zakat hilang. Tuh, memang anane ngono kok. Lho wis marisan selesai. Sampean balik pada putusan tarjeh udah selesai. Lho kok selesai? Lho wis kan lho piro? 2,5 kilogram. Selesai sudah. Iya.
Sing nggak selesai itu kita. Tuh yang nggak selesai itu. Ya, karena kita nggak yakin dengan itu. Loh, kok nggak yakin? Ya, karena banyaknya pandangan-pandangan itu. Yang mengklaim itu paling benar, kayak punya otoritas. Apalagi sampai kayak yang punya kunci surga. Yang lain nggak akan masuk surga. Waduh, yang beda. Lah kan gitu kan? Iya. Kayak liyane kayak sama bu swarga. Kuncine nek iku kayak begitu. Nah, itu terjadi itu di tengah-tengah kita ini itu. Ya, maka berpikir tawassut mudrasi itu menjadi penting. Bukan berarti pemikiran yang tidak jelas. Lu wis jelas ngono lho mau wisan. Lu zakat dengan berbagai macam, kan jelas. Beras oleh lho, duit oleh lah kata. Beras 2,5 kilogram lho jelas. Duit ya pasti menyesuaikan toh harganya sehingga bisa berubah. Oh ndak anu ya. Sing garai dawa kan iki mau, sing garai dawa itu. Ndak bisa ini ya sudah. Selama itu masih ya nggak selesai. Ya gak usah zakat aja deh udah. Ada itu. Lah wis mari sih Pak, kata lah pun selesai. Nah, kalau kan sering mengatakan iki lho wis selesai. Bukan pembahasan nggak selesai. Ya nggak selesai itu kita gitu loh. Apa maneh? Padha gak nyekeli kitab, buka kitab gak tahu wengkel-engkelan, tambah dawa iki sampeyan itu. Lah usah lengkel-lengkelan. Baca dulu itu. Ngono iku wis gak perlu rame, ngoten lho nggih. Wis. Tuh. Iki dhuwit ya ditukokno beras maneh iki jare ngono ya. Sak karepe tukokno beras, tukokno apa pokoke wong wis bayar. Wonge wis bayar. Terserah. Ngono sing engkel-engkelan duduk sing zakat. Sing engkel-engkelan panitia. Lha apa sih ketemu panitia sing engkel-engkelan iki? Lha wong wis bayar diterima ya wis dumlah. Wong kita kan tugasnya membagi. Malah kene engkel-engkelan. Gak oleh dibagekno dhuwit. Lha ya apa sih kok polisi kene sing engkel-engkelan iki? Kudu dibagekno beras. Lho dhuwit beras itu kan tergantung kebijakan. Betul sampean. Lho iya. Itu kan sifatnya sosial. Lalu namanya berpikir moderat itu begitu itu. Karena ini sifatnya sosial bagi. Oh iya, sampean. Ngaten nggih Pak nggih. Ya iki sekedar tambahan ae sampean itu ya. Jadi zaman tabi'in itu sudah ada pemetaan model pemikiran yang dikenal dengan ahlu Hijaz dan ahlu Irak, ahlul Kufah itu. Ada dan itu kemudian berkembang. Di antara alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah ialah karena Rasulullah SAW menamakannya sholat seperti tersebut dalam sabdanya, sholatlah teman sejawatmu, sedangkan sabdanya lagi, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yakra bi umil kitab. Itu kan hadisnya begitu. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka jumhur itu berpendapat pokoknya Al-Fatihah itu bacaan yang wajib. Karena sholat jenazah itu disebut sholat meskipun tata caranya tidak sama, dan sholat itu dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka yang namanya sholat menjadi sah jika Al-Fatihah itu dibaca. Makanya sering kita sampaikan dalam pandangan fikih, masbuk itu orang yang datang ke jamaah sholat sementara Fatihah sudah selesai dibaca. Iku jenenge masbuk. Nek masbuk jenenge orang tertinggal. Ya, semua makmum mesti tertinggal, gak oleh mendahului imam. Maksudnya tertinggal
bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Begitu di dalam fikih. Sampean rakaat pertama imam wis maca Al-Fatihah wis mari sampean teko iku jenenge sampean masbuk. Ngoten. Jenenge napa? Masbuk. Niku masbuk jenenge. Tapi lek sampean masih mendapati imam membaca Al-Fatihah belum selesai, itu tidak masbuk. Menurut fikih standarnya masbuk itu begitu. Menurut fikih. Oke, gue nek sumber pendapat gak ngono ya terserah. Nah, rakaat itu dihitung ya. Dianggap dirinya mengikuti imam pada rakaat itu sejak kapan tertinggalnya itu? Sampai kapan? Gitu loh. Ya sejak dia tertinggal sampai dengan ruku dan dia dapat ruku bersama dengan imam. Dalam keadaan seperti ini, rakaat itu dihitung. Ini masbuk. Tapi ada yang mengatakan, nggak sah itu, kenapa? Nggak baca Al-Fatihah. Ya iki, gitu loh. Nah, bagaimana tarjih? Yang ini kemauan sampai tarjih itu. Jadi sampean begitu Allahu Akbar, gak sekarang Fatihah. Tiba-tiba imam sudah rukuk, sampean mengikuti rukuk. Enggak mau coba Fatihah, itu dihitung satu rakaat. Asal mendapatkan rukuk bersama imam. Tapi nek tertinggal atau mendapatkan tapi enggak sempurna, rakaat itu enggak dihitung. Rakaat tadi itu loh tidak dihitung. Dihitung rakaat berikutnya. Nek sampean ngotot kan enggak baca Fatihah. Kan ketinggalan Fatihah. Loh, namanya masbuk kok. Namanya apa? Masbuk. Ngoten sampean. Aku gak ngono, Pak. Ya terserah, gak apa-apa. Tarjih kan sudah memberi pedoman saja. Berarti ngono iku wis mari. Sekarang maca ae sampean, ditarjih itu tinggal baca aja. Udah. Loh itu membimbing kita, loh itu tidak ngawur yang ditetapkan itu. Oke. Tidak kemudian, wih gua apa sak gelem? Enggak itu, ya apa sih sampean itu? Enggak itu. Nah, sampean gak cocok dengan ini ya gak apa-apa, enggak jadi masalah itu loh. Ya gitu tadi akhirnya yo ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Apa ada dasar hadisnya? Kalau nggak ada kan nggak berpendapat begitu. Lawang semua rujuk ilal Quran wal hadis ya. Gitu. Selesai ya. Ini jam piro ya saya ditingkas. Dawa iki. Berikut ucapan sholawat dan salam atas Nabi dan tempatnya. Nah, ini lalu dibahas. Kalau Fatihah sudah ya tadi ya, rakaat pertama. Nanti berdoa juga dibahas. Sholawat dan salam atas Nabi itu diucapkan dengan kalimat manapun. Teks sholawat itu kan banyak toh itu. Teks. Kalau sholawat yang lain itu sholawat badriyah itu bukan sholawat itu, yaitu kreativitas yang kemudian disebut dengan sholawat. Karena sholawat atas Nabi itu teksnya sudah diajarkan sendiri oleh Nabi. Ono sholawat narwiyah, ya gak apa-apa disebut aja kok jenenge nama kok gitu loh. Ngoten nggih, jenenge nama. Tuh, kan sekarang banyak. Sing terakhir berkembang sholawat apa? Sholawat talbiyah. Ono sholawat talbiyah. Sholawat apa? Talbiyah ya terserah lah. Jenenge. Coba kita harus paham bahwa sholawat itu ya iki gitu loh. Yang namanya sholawat itu. Lainnya Pak, lho sampean tonton ae nek sini apik kan. Apike tekan ndi? Ya ta. Lho sini apik. Karangan orang.
Tuh. Gitu ya. Tapi bahwa tidak seperti sholawat ini, karena ini Nabi yang menetapkan sakteke. Sakteknya itu. Tuh, ini salah satunya nih di sini, ini salah satunya itu. Teknya itu. Sholawat atas Nabi ya seperti begini, sholawat atas Nabi itu. Teknya. Ini salah satu ini. Dan seandainya seseorang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Yeah. Tetapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih utama. Seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nanti tek-tek yang lain yang memang ada hadisnya, yaitu sholawat yang diajarkan Nabi itu. Termasuk Allahumma sholli ala Muhammad dianggap cukup. Dan ini penting sholawat itu, karena orang yang tidak bersolawat kepada Nabi itu bagian kebakhilan, terutama kalau mendengar nama Nabi disebut. Di antara amal yang bisa ya, dengan amal itu kita memperoleh syafaat Rasulullah, itu adalah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Sholawat itu sampean pahami, sholawat itu sebenarnya apa? Itu dipahami. Karena Allah itu bersolawat kepada Nabi. Itu Quran yang bilang itu. Malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Dan kita diperintah bersolawat itu sing ngongkon itu Allah. Itu. Yang memerintahkan siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu la. Dikongkon salam dan sholawat itu. Makanya ini ya, kalau kita sudah masuk di wilayah Medina, ini jangan sampai lali amal iki. Ngamal sholawat iki jangan sampai lali. Ini Quran, itu Quran. Lalu sahabat takon, kalau salam kami ini sudah bisa ya Rasulullah kepada panjenengan. Kalau salawat bagaimana? Nah, Nabi mengajarkan antara lain teknya di sini ini. Diajari oleh Nabi itu. Balik sing ngongkon salawat nang Nabi niku sinten? Allah. Serius. Nggih. Cuma saiki kan dadi salawatan itu loh kadang-kadang itu ngono. Dadi akhire kurang diresapi. Mergo sing diresapi itu biasanya ya budayanya, seninya itu loh, biasanya itu sing diresapi itu. Nggih, enggak tahu seninya bagaimana, wong seni itu kan kreativitas. Nggih. Di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus memperbanyak bacaan sholawat. Nggih. Dina Jumat itu diperintah nggih, memperbanyak bacaan sholawat. Dan kualitas hadisnya itu lebih sahih daripada kita membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu dari sisi kualitas hadis debatable di kalangan para ulama. Loh, masih diperdebatkan tentang kesahihan dan tidaknya hadis itu. Tapi karena hanya menyangkut fadhailul amal, nggak jadi persoalan, keutamaan saja. Ya, lu ngono ya Pak, lu nggih. Padahal sampai Jumat ya gak tahu memperbanyak sholawat ya. Ngoten Pak nggih. Enggak, ya gak blas Al-Kahfi barang yo gak. Jadi gak. Lu minimal sing sholawat kan gampang sampean itu.
Gak buka Quran lah ngoten lho sampean ya. Nggih. Soale kalau saya hafal surat Al-Kahfi sampean. Ada saya hafal lah. Pak Suri hafal lah. Surat Al-Kahfi hafal Pak Suri. Hafal Pak Suri surat Al-Kahfi. Itu katanya debatable itu. Tapi karena sekali lagi karena hanya terkait dengan fadhailul amal, keutamaan mengamalkan satu amal, itu keutamaan. Tuh. Tidak terkait dengan akidah, tidak terkait dengan ibadah, mboten itu. Jadi nggak apa-apa diamalkan. Nggak apa-apa. Koyok hadis salat arba'in dengan hadis sholat tanggone masjid Kuba, itu kualitasnya itu ya masih lebih sahih hadis sholat di masjid Kuba itu. Tapi justru nang kono amalane wong haji kok apa arba'in ngoten lho. Mangkane nang Medina 8 dina. Nek kula ya nek gak 8 dina kan hotel-hotel gak ono sing ngenggoni. Lali nang ngene Kuba kan dadi persoalan wong Kuba masjide cilik. Lali teko rono kabeh ya gak cukup sampeyan kan itu kan. Enggak disiapkan untuk itu soalnya apa itu. Nggih. Tapi secara kualitas hadis bukan secara kondisional di sana. Pun. Dan sholawat Nabi ini dibaca setelah takbir kedua. Nah, ada penjelasannya. Setelah takbir kedua, sebagaimana tampak pada lahirnya, walaupun tak ada keterangan yang tegas yang menentukan tempat membacanya. Memang nggak ada tempat membacanya itu. Yang menetapkan setelah takbir pertama ini, takbir kedua ini, takbir ketiga ini, takbir keempat ini, itu para ulama fikih. Sinten? Para ulama fikih. Hadis mboten sampai sak monten keterangane. Makanya sampai nek salat nang Masjidil Haram iku doa iku dintekno nang rakaat ketiga. Setelah rakaat keempat itu selesai langsung salam. Salamnya cuma satu ke kanan. Karena yang diikuti itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali kan cuma satu. Salamnya salat jenazah itu. Iya, cuman satu. Samene berdoa iki dawa doae soalé. Nggih satu persatu lah nanti sampean ya wis wawa doae. Nah itu ya, jadi sholawat itu begitu. Ada pengumuman tak? Monggo, silakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak.